Assalamualaikum teman-teman. Di video sebelumnya kan kita udah nunjukin tabel buat upgrade prosesor Core 2 Duo ya teman-teman ya. Nah, yang di video kali ini kita akan ngasih tabel prosesor untuk Intel Core i3, Core i5, Core i7 yang generasi 1 ya teman-teman ya. Nanti video selanjutnya generasi 2, generasi 3 dan seterusnya. Yang ini untuk generasi 1. Nah, di sini nanti juga kita akan ngasih sembari teman-teman ngelihat. Itu kita ngasih penjelasan kenapa kita beberapa kali ditanyain di komentar ataupun di chat Bukalapak itu kan bisa ngechat ya. Itu kita selalu jawabannya kalau untuk pemula itu recommendednya teman-teman pakai Core i3. Kalau masih pakai yang P6200 atau yang Celeron P berapa gitu kan, recommendednya pakai Core i3. Kenapa? Nah, sekalian nanti kita jelasin di sini teman-teman ya. Ya oke, ini teman-teman semoga kelihatan ya teman-teman ya. Itu mulai dari Celeron P berapa, terus Pentium P berapa itu sampai Core i3, Core i5, Core i7 ya teman-teman ya. Di sana juga teman-teman harus lihat itu core-nya berapa. Ini core-nya 2 semua. Terus thread-nya itu ada yang 2, ada yang 4. Frekuensinya atau clock-nya berapa. Terus ada juga yang udah pakai turbo frekuensi ya teman-teman bisa lihat. Terus cache-nya itu bisa dilihat yang 2 mega, 3 mega, 3 mega, 4 mega. Nah, itu cache-nya teman-teman ya. Menurut kita yang paling penting itu. Kalau untuk soketnya sendiri sih nama lainnya coba nanti teman-teman ralat ya kalau misal salah itu 988 ya. Soketnya atau soket G1 ya teman-teman ya. Nah, ini sekalian kita lihatin teman-teman. Di sini ada Celeron, mulai Celeron sampai Pentium P. Ini banyak yang nanya kalau mau di-upgrade itu bisa sampai berapa ya? Pasti otomatis bisa sampai sini teman-teman. Soalnya soketnya sama. Itu mayoritas bisa sampai situ. Nah, nanti tergantung BIOSnya teman-teman ya. BIOSnya itu udah support atau belum. Karena ada juga yang BIOSnya nggak support teman-teman. Tapi cuma sedikit, menurut kita BIOS yang nggak support cuma sedikit. Tapi ada pernah nemuin kasus kayak gitu. Jadi harus ngupdate BIOS dulu. Ini mayoritas semuanya ini 99% plug and play ya teman-teman ya. Semuanya tinggal pasang itu pasti bisa. Nah, tadi di awal video kita ngasih tahu kenapa kok yang dari sini nih Celeron sama Pentium yang ini nih recommendednya kok di Core i3 aja, walaupun dia bisa juga Core i5, Core i7 gitu. Nah, ini kita kasih tahu penyebabnya ini teman-teman. Itu yang kita maksudkan untuk teman-teman seorang yang masih pemula ya. Jadi bukan yang udah expert. Kalau yang udah expert sih mau sampai Core i7 nggak masalah, tapi ini untuk yang pemula. Kalau untuk pemula itu kan yang penting plug and play ya teman-teman ya, maksudnya tanpa hambatan gitu. Nah, yang tanpa hambatan itu pakai Core i3 teman-teman. Kenapa? Sekarang gini, untuk perumpamaannya kita lihat dari spesifikasi kipasnya dulu teman-teman. Spesifikasi kipas dan kondisi kipas. Misal spesifikasi kipasnya dia bisa sampai Core i7 misalnya, RPM-nya ya teman-teman, nanti untuk nguji speed fan itu ada kok. Jadi RPM-nya berapa itu. Nah, sedangkan Core i5, Core i7 itu dia butuh RPM yang berapa misalnya. Nah, itu salah satu faktor. Jadi misalnya nih kondisi kipasnya ini speknya ini RPM-nya 5000 misalnya teman-teman. Tapi karena laptopnya teman-teman kan udah pasti berusia semua kan. Yang jadi masalah di situ. Otomatis real RPM-nya udah nggak nyampe 5000 lagi. Itu yang jadi masalah teman-teman. Itu yang harus dipahami. Itu sebabnya kenapa kita recommendednya ke Core i3, karena yang nyari titik amannya teman-teman. Karena kita udah pernah nyoba pakai Core i5 ya teman-teman ya. Ya memang plug and play tapi nggak stabil untuk suhu panasnya. Jadi harus ada yang disesuaikan mulai kipas, heatsink sama pastanya gitu teman-teman. Nah, contoh kedua ini teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya baterai laptop kan. Laptop masih baru, baterainya anggaplah masih tahan 6 jam misalnya teman-teman. Speknya memang 6 jam, misalnya 4000 mAh gitu ya. Nah, tapi kan seiring penggunaan lama-lama kan walaupun speknya 4000 mAh atau 6 jam misalnya, tapi kan sekarang real daya simpannya kan udah bukan 6 jam lagi, bisa aja udah cuma tinggal 3 jam, tinggal 2 jam. Nah, itu yang sama juga kayak kipas teman-teman. Kipas laptopnya udah berusia, walaupun speknya itu dia mencapai maksimal 5000 rpm,
Tapi realnya itu mungkin udah nggak 5000 rpm lagi teman-teman, itu harus dicek pakai software, ada softwarenya, kita biasa pakai AIDA ya. Terus juga masih masuk masalah kipas lagi teman-teman. Itu laptop nggak semuanya sih, nggak semua seri laptop misalnya dia ngeluarin seri yang Pentium aja, Pentium 6100 misalnya, tapi dia juga ngeluarin versi yang Core i5 misalnya ya, mereknya sama, serinya sama, tapi beda isinya misalnya teman-teman ya, beda spek. Nah itu beberapa seri kita temuin itu RPM RPM ya, RPM fan-nya itu beda teman-teman. Yang satu misalnya dia speknya itu 3000 rpm misalnya, yang satunya itu 5000 rpm, bentuknya sama tapi RPM-nya beda ternyata. Itu beberapa seri ada yang pernah kita temuin kayak gitu. Bahkan ada yang bedanya itu sampai ke heatsink-nya teman-teman. Heatsink-nya ada yang beda. Jadi kalau yang pakai heatsink itu besi ya teman-teman ya. Jadi kalau yang Pentium misalnya yang kelas agak awal atau yang speednya rendah, itu dia heatsinknya misalnya bahannya pakai aluminium, atau ya mungkin itu campurannya tembaga atau besinya itu beda mungkin teman-teman ya. Kita pernah nemuin bentuk heatsinknya itu beda, yang satu dari tembaga, yang satunya dari aluminium, ada kayak campuran aluminium gitu teman-teman, lebih enteng gitu, ringan, padahal serinya sama teman-teman. Itu kita pernah nemuin, ternyata spek dalamnya yang beda, yang satu prosesornya ini, yang satu prosesornya itu, otomatis spek fan sama heatsinknya pun beda walaupun bentuknya sama teman-teman. Itu benar-benar kita udah pernah jumpain. Jadi nggak semuanya sih, maksudnya nggak semua seri laptop kayak gitu, tapi ada juga yang kayak gitu gitu loh. Tapi ada juga yang dia seri dari paling speed rendah sampai speed tinggi itu desain fan sama heatsinknya sama semua teman-teman, komposisinya sama. Nah kalau dapat seri yang kayak gitu enak, jadi teman-teman bisa ngupgrade sampai yang paling tinggi tanpa harus didampingi oleh seorang ahli teman-teman ya. Karena biasanya kita menyesuaikan itu di kipasnya teman-teman. Kalau mau ngupgrade, kalau masih standar, wah itu baru setengah jam overhead. Bayangin aja teman-teman, spek laptopnya tinggi tapi dipakai setengah jam udah overhead. Kan mendingan spek yang sedengan tapi bisa berjam-jam. Yaitu mungkin salah satu ini ya teman-teman, info dari kita ini juga udah pasti bisa ngelihat ini semuanya, spek-spek yang di daftar tabelnya ini. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat.